pangan, sandang, dan papan. 3 unsur yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Secara umum, pangan dan sandang hampir seluruh masyarakat dapat memenuhinya. Namun kebutuhan akan tempat bernaung yaitu hunian atau rumah bukan hal yang mudah bagi warga untuk mewujudkannya. Rumah memiliki arti yang sangat penting. Selain kebutuhan dasar untuk tempat tinggal, rumah adalah wadah terciptanya interaksi sosial, proses sosialisasi dan demokrasi secara intens bagi individu sebagai anggota keluarga. Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin mengembangkan kebijakan sosial penanggulangan kemiskinan melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni atau disebut juga dengan rehabilitasi sosial Rutilahu. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial. Konsep dari program rehabilitasi sosial Rutilahu ini adalah dengan memperbaiki kondisi rumah baik sebagian atau keseluruhan yang dilakukan secara gotong royong di atas tanah dengan legalitas kepemilikan yang sah. Nah, kalau untuk Sarling dan Rutilahu ini juga sedikit banyak memberikan kontribusi terhadap pengurangan generasio karena kelayakan dari rumah, kelayakan dari lingkungan itu juga merupakan hal yang penting. Kita ketahui juga salah satu indikator yang dilakukan oleh sebut saja BPS, sebut aja TNP 2K dan internal dari Kementerian Sosial dalam rangka melakukan perankingan terhadap status keluarga, ya itu juga dilihat dari layak atau tidak layaknya huni dari rumah keluarga, ya juga lingkungan atau sarana yang ada di lingkungan, apakah itu sudah cukup atau sudah memadai. Yang dilakukan oleh Kementerian Sosial itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya gotong royong. Ya, ini yang membedakan program bantuan sosial yang ada di sebut saja Kementerian PUPR dengan program bantuan sosial yang ada di Kemensos, karena Kemensos mendahulukan, mengedepankan semangat kegotong royongan yang ada di masyarakat. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk menerima bantuan sosial rehabilitasi sosial Rutilahu. Syaratnya yaitu calon penerima harus terdata dalam basis data terpadu atau BDT Program Penanganan Fakir Miskin dan belum pernah mendapat bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu sebelumnya serta memiliki KTP. Selama menjalankan program rehabilitasi sosial Rutilahu, Kementerian Sosial juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, para pendamping, dan juga masyarakat. Jadi gini, sebetulnya perlu kita pahami yang Rutilahu itu memang ide dasarnya adalah bagaimana menumbuhkan rasa gotong royong kesetiakawanan sosial di antara masyarakat. Makanya konsepnya pertama dalam pelaksanaannya itu adanya cuma biaya untuk bahan bangunan. Biaya tukang nggak ada. Nah itu harapannya adalah mereka melaksanakannya nanti itu gotong royong dengan tetangga-tetangga. Nah karena melaksanakan dengan tetangga-tetangga berarti salah satu syarat juga sebisanya rumah itu tidak berjauhan antara satu dengan yang lainnya yang mau dibangun. Nah biasanya kita bisa berkelompok kalau bisa satu desa itu berapa 10 atau berapa rumah gitu supaya
mereka cukup untuk berkumpul, kemudian mereka membangun rumah. Itu konsepnya. Menurut data Kemensos tahun 2011, fakir miskin yang menjadi sasaran program kemiskinan berjumlah 7,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, tercatat yang menempati rumah tidak layak huni berjumlah 4,6 juta jiwa atau 60,53%. Salah satu daerah yang menjadi sasaran program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah Kota Ambon, Provinsi Maluku. Berada di wilayah kepulauan, Ambon tercatat masih banyak terdapat masyarakat miskin yang belum memiliki rumah layak huni. Bantuan yang diberikan kepada setiap penerima program rehabilitasi sosial Rutilahu sebesar 15 juta rupiah yang diberikan secara bertahap. Bantuan ini akan dicairkan setelah dilakukan verifikasi terhadap kondisi rumah dan status yang diusulkan sebelumnya. Rehabilitasi sosial Rutilahu yang disalurkan Kementerian Sosial ini adalah program strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat Maluku dalam menekan angka kemiskinan. Terkait dengan angka kemiskinan di Provinsi Maluku, kita memang termasuk provinsi yang angka kemiskinannya cukup tinggi, di mana beberapa waktu yang lalu kita ditetapkan sebagai provinsi termiskin ketiga. Nah, kemudian upaya-upaya pemerintahan yang lalu, Pak Gubernur yang lalu, kita punya angka itu sudah bisa ditekan dari 19,50 sekian persen. Itu dia sudah menjadi penurunan, sehingga angka kita yang tadi posisi 3, dia sudah menjadi posisi yang keempat sekarang. Berarti kita mengalami kemajuan. Kita termasuk salah satu dari beberapa provinsi kepulauan, nah di mana kita di dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan, kita punya banyak tantangan. Tantangan ya tantangan kepulauan itu sendiri. Aksesnya agak sulit dari aspek teknologi, kemudian akses dari transportasi, kemudian kita punya kondisi alam yang juga sering tidak bersahabat. Ini merupakan tantangan-tantangan kita yang selalu kita hadapi. Oleh karena itu terkait dengan Rutilahu khusus, nah ini jumlah yang kita dapat untuk tahun 2016 itu ada 50 kepala keluarga. Nah, jadi kita rata-rata di 5 tahun terakhir ini taruhlah kurang lebih sekitar 250-300 kepala keluarga. Dalam menjalankan program ini, perlu kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak agar bantuan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Kita punya data itu dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, kemudian peralihannya kepada Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi. Nah, ini kita sudah mengalami kemajuan karena sejak saat itulah kita tidak bicara lagi data dalam tataran angka. Tapi kita sudah bicara dalam tataran by name, by address, dan NIK. Pengawasan ini kami lebih mengoptimalkan pada upaya kemitraan kita, komunikasi kita yang intens. Ada peran-peran ini harus dipegang, apalagi tantangan-tantangan ini yang seperti saya sebutkan tadi itu di Maluku ini cukup ruwet. Oleh karena itu kita tidak dari provinsi tidak mungkin dengan mudah bisa sampai ke daerah-daerah kabupaten. Nah, kalau sekarang kita berada di kabupaten di Kota Ambon, itu tidak terlalu problem kita. Nah, tapi kalau di wilayah-wilayah kabupaten yang lain itu kita sudah antar pulau. Oleh karena itu, ini tantangan kita dari provinsi. Nah, karena itu kita masih dalam konteks lebih banyak, kita memberikan peran-peran itu kepada kabupaten dan kota untuk bisa melakukan pendampingan yang intens dan maksimal. Seperti Rutilahu yang diberikan, saya kira ini dia memberikan manfaat yang luar biasa bagi keluarga penerima manfaat. Kita punya program-program besar, program pemerintah melalui Kementerian Sosial, PKH. Ini adalah program-program yang kami mencoba, walaupun mungkin ada juga tantangan-tantangan di wilayah-wilayah kepulauan,
di kabupaten-kabupaten yang jauh, tapi tentunya dia memberikan manfaat karena rata-rata mereka yang menerima itu dia menyampaikan bahwa dia sangat memberikan kontribusi yang baik, dia sangat membantu keluarga yang mendapat bantuan atau KPM itu. Di lokasi Kelurahan Amantelu tercatat ada 14 rumah yang telah mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu di tahun 2016. Salah satunya adalah Ida Bajo. Ida, warga Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, bekerja sehari-hari sebagai pedagang kaki lima, mengerjakan bingkai figura dan stempel. Ia adalah salah satu penerima bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu. Awalnya rumah kan masih biasa, ya kemarin kan, sebelum kayak gini kan masih biasa. Tapi waktu itu alhamdulillah ada bantuan dari Kementerian Sosial 15 juta rupiah. Dalam pelaksanaannya, program rehabilitasi sosial Rutilahu ini tidak terlepas dari peran serta para pendamping sosial. Pendamping inilah yang akan memberikan pengarahan kepada penerima bantuan agar dapat mewujudkan impian mempunyai rumah yang layak huni. Itu waktu sebelum didapat bantuan kan, sementara kan pendamping yang turun langsung ke rumah. Kan kebetulan kan Peto kan punya nama kan ada, jadi kan yang dikumpulkan seperti KTP, ya kartu keluarga, ya seperti itu kan, PBB, sekaligus langsung foto rumah. Yang pertama kan langsung kan baru dibawa di sana dikumpulkan, langsung diserahkan kepada pendamping. Bantuannya kan 15 juta, tapi kan tidak sekaligus kan bertahap. Ya pertama dapatnya 5 juta, ya pilih dulu bahan yang untuk mau dibangun seperti pasir ataupun batako dan juga semen ya untuk keperluan itu. Setelah itu bantuan kedua itu sudah mulai setengah permanen ya. Kalau untuk membantu keluarga ya, habis mau bayar orang juga kan uangnya kan tidak cukup ya kalau mau dibilang. Jadi ya kita saling membantu lah dengan keluarga ya. Selain bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu, ibu dari 2 anak ini juga memperoleh bantuan dari Kemensos dari Program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai di tahun 2016. Kalau PKH tahap pertama itu kan banyak ya, 1.200.000, nanti tahap kedua 290 lebih gitu. Barang kan dapat 1 tahun itu 4 kali dapat. Itu jadi untuk bantuan PKH itu digunakan untuk anak sekolah saja ya, kebutuhannya. Warga miskin yang tinggal di Kelurahan Kudamati juga mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu. Tercatat ada 19 rumah di lokasi ini yang menerima bantuan. Salah satunya adalah Delila Sairlona. Ibu rumah tangga ini sempat tinggal di rumah yang tidak layak bersama suaminya dan 4 orang anaknya. Delila juga pernah lama bekerja menjadi pemulung. Kerja apapun dilakukan Delila asalkan halal. Rumah pertama pakai seng. Beta dengan anak tidur, dia tidur di satu kamar, masak di satu kamar. Jadi tidur dia dalam penderitaan, kampung sedihnya. Jadi karena rumah kan dari awal sudah setengah permanen, cuma di atasnya masih tidak ada atapnya. Katong tak ada hujan, angin dingin. Beta bersyukur bahwa Bapak Ibu dorang bantu beta dalam beta pun susah. Beta tidur dengan anak-anak juga, tidur dengan anak-anak 5 papan. Jadi anak yang tua itu tidur di bawah kolong. Katong naik di rumah ini 2016. Jadi satu kali hujan kecil tidur karena ujung seng itu bukan di luar tapi di dalam
itu tembok setengah itu jadi hujan turun langsung air balandung di bawah. Itu malam beta sen tidur sampai pagi. Karena beta pikir kecil di bawah tempat tidur sudah basah. Itu kumpul data-data dulu, macam KTP, kartu keluarga, lalu fotokopi, lalu kumpul data macam sertifikat, akuntansi, lalu kumpul dulu, lalu sudah lengkap dulu baru bisa dapat bantuan 15 juta. Jadi kalau dapat bantuan langsung beli material macam seng, besi, batu, pasir, semen. Keluarga bantu, bukan tetangga lain, tapi cuma dengan adik-adik dong saja yang saudara-saudara dong yang bisa bantu. Jadi anak-anak yang bisa bantu masak, ada yang datang bantu masak. Habis itu makan habis katong bantu dorang angkat. Sekarang ini katong ada hidup dalam aman dan damai, bersukacita karena Tuhan sen pernah dapat hujan angin lah, suseng kayak